Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, perselingkuhan itu tidak hanya terjadi karena adanya niat jahat dari pelakor, ya. Tidak hanya karena adanya pengaruh susuk, energi pikat, guna-guna, pelet, sihir dan sebagainya. Dan tidak hanya dari niat buruk suami Bunda. Karena faktanya perselingkuhan juga bisa terjadi karena ada kesempatan atau celah-celah yang memutuskan terjadinya perselingkuhan. Nah, di sini saya pernah bilang, Bun, perselingkuhan itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Ya, semuanya itu butuh proses yang panjang yang berawal dari niat dan kesempatan. Di sini saya akan bocorkan 3 kondisi yang bisa jadi kesempatan buat para wanita pelakor untuk merusak rumah tangga Bunda. Artinya, kalau ada 3 kondisi ini dalam rumah tangga Bunda, ya para pelakor ini ya lebih tergoda dan tergiur untuk masuk dan mengacak-ngacak tatanan rumah tangga Bunda. Nah, yang pertama yaitu ketika suami Bunda dalam kondisi mapan secara finansial. Dan di sini sudah bukan rahasia lagi ya, Bun. Di mana-mana yang namanya pelakor itu 90%-nya itu mencari kenyamanan hidup dari suami Bunda. Ya, nebeng hidup dari suami orang. Menjadi parasit buat rumah tangga orang. Ya, mengeruk isi dompet suami orang. Jadi ketika wanita ini tahu bahwa suami Bunda punya banyak uang, secara otomatis dia itu rawan untuk menjadi magnet ya buat wanita-wanita yang tidak berakhlak. Dan laki-laki itu biasanya ya lebih rawan ketika pegang banyak uang. Ya, kalau hatinya di sini nggak soleh dan tidak pandai menjaga keimanan, waduh ini langsung bisa terjadi, Bun. Dan Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa sebaik-baik harta itu ada di tangan orang yang beriman. Artinya kalau suami Bunda kondisinya imannya baik dan punya uang, maka insya Allah uangnya masih berkah. Malah dia belanjakan di jalan Allah. Nah, tapi kalau kondisi dompetnya tebal dan imannya nggak tebal-tebal amat, waduh ini bahaya, Bun. Apalagi kalau sholatnya itu sering bolong, waduh ini uang sebanyak apapun itu bakal nggak berkah. Nah, endingnya ya lari kemana-mana dan salah satunya ya buat memanjakan wanita yang haram. Lalu yang kedua, rumah tangga Bunda itu akan jadi rawan dan jadi incaran pelakor ketika suami atau istri itu gampang curhat soal rumah tangga di luar rumah. Bunda curhat sama tetangga, suami curhat sama teman kantor. Wah, ini bahaya sekali, Bun. Karena faktanya tidak semua orang di sekitar kita itu suka dengan kita. Ya, kalau kita nggak punya benteng yang kuat, waduh ini rumah tangga kita akan mudah dibobol ya sama wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini rahasia rumah tangga ya udah terlanjur bocor. Ya, kekurangan kita dan suami juga jadi terekspos keluar. Wanita lain jadi tahu celah-celah untuk masuk ke rumah tangga kita. Makanya kalau Bunda butuh curhat, maka Bunda perlu perhatikan siapa orang yang Bunda ajak curhat. Ya, apakah dia ini orang yang soleh dan amanah atau asal teman biasa? Ya, akan jauh lebih bijak kalau Bunda curhat ke ahlinya. Oke, kemudian yang ketiga, ketika suami istri itu sedang jauh dari Allah, ibadahnya kurang, maksiatnya jalan terus, ya larut dalam kehidupan dunia tanpa ada keinginan dekat dengan Allah, ya dekat dengan ulama, lupa bermuhasabah. Nah, akhirnya apa? Hati lalai dari Allah. Lama-lama kalau tidak segera kembali mendekat kepada Allah, maka kita justru akan makin jauh dan berpaling dari Allah. Dan di momen-momen semacam ini, energi aura dalam rumah tangga kita ini akan sangat lemah, Bun, dan mudah ditembus oleh gangguan pelakor, baik yang pakai guna-guna maupun yang nggak pakai energi negatif. Ya, prinsipnya orang-orang yang mau mendekat dengan Allah itu pasti dijaga sama Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya benteng perlindungan. Nah, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya, ketika kita menjaga hak-haknya Allah, ya kita menjaga kewajiban kita kepada Allah,
mulai dari sholat, zikir, sedekah, dan sebagainya, maka Allah yang akan menjadi pelindung kita. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga kita nggak menjaga hak-haknya Allah, ya secara otomatis rumah tangga kita nggak dibentengi sama Allah. Makanya klien-klien yang ikut bimbingan saya itu tidak hanya saya berikan tips-tips lahiriah aja, Bun. Ya, memperbaiki komunikasi dengan suami. Oke, itu penting. Melayani suami, ya itu wajib. Memperbanyak quality time, itu bagus. Tapi kalau nggak diimbangi dengan ikhtiar bertakorup, ya mendekatkan diri kepada Allah, ya percuma. Ibaratnya kita membangun kerajaan, tapi nggak ada bentengnya, jadi rapuh. Nah, karena itu buat para sahabat Bunda yang mau dibimbing secara lahir maupun spiritual bersama saya, caranya mudah, Bun. Bunda tinggal menghubungi saja Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Ya, nanti insya Allah langsung dijadwalkan dan Bunda bisa berkonsultasi langsung dengan saya. Baik, semoga video ini bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.